penting pada pertemuan kali ini. Baik, melanjutkan menurut saya bahwasanya orang bernafas itu penting, karena mazhab itu merupakan sebuah pedoman hidup yang menurut saya bisa mengarahkan yang asalnya negatif jadi positif, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kita tidak tahu amalnya dan muamalah kita yang termasuk ibadah-ibadah kita sesuai dengan kaidah-kaidah mazhab yang dijelaskan tadi, mazhab Syafi'i dan yang sebagainya, itu sesuai. Makanya ada mazhab ini memberikan sebuah dampak positif yang mana ketika kita melakukan muamalah ibadah dan yang lainnya itu bisa terang. Dan pandangan Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu berbeda, tapi memiliki satu tujuan yaitu dinul Islam. Tujuannya, nah, yang Islam ini di luar Imam Qatadah, yakni selain empat mujtahid yang dijelaskan. Yang paling populer di sini adalah Imam Daud al-Qadhi, di mana beliau itu sering memberikan fatwa-fatwa yang nalar orang di zaman tidak masuk akal. Contoh, saya pernah baca satu artikel yang diikuti oleh Imam Daud al-Qadhi ini. Beliau mengatakan bahwasanya orang berpuasa itu meskipun rokok tidak ada masalah menurut beliau. Kenapa? Karena rokok tidak dilihat dari segi ini, dilihat dari segi kenyataannya itu tidak umumnya, melainkan intinya tidak terlihat makan gitu, tidak terlihat makan, tidak terlihat hanya dan kata bahasa itu artinya menjawab misal itu tidak apa-apa kalau namun hal ini tetap ada bantahan dari empat mujtahid yang tadi, karena meskipun ada pendapat seperti itu yang dicetuskan oleh Imam Daud ini tidak bisa dijadikan landasan hukum, melainkan tetap orang yang menjalankan pendapat Imam Daud ini harus ada penyesuaian dengan empat mujtahid yang tadi. Jadi tidak bisa disebutkan. Contoh, ini dijelaskan di sini bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil itu boleh tidak berpuasa. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak berpuasa. Imam Malik wanita hamil boleh tidak berpuasa. Imam Ahmad juga boleh tidak berpuasa. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Daud al-Qadhi mengatakan bahwa wanita hamil dan yang menyusui wajib berpuasa. Ini kalau kita tinjau dalam segi kehidupan kenyataan, ini tidak masuk. Rata-rata orang yang hamil kita pasti repot. Jangan kita berpuasa, ngatur waktu untuk menyusui saja repot. Maka pendapat Imam Daud ini tidak bisa dianalisa, melainkan Imam Qadhi yang masuk dari dalam bisa. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke berikutnya. Kita skip aja ini karena tadi sudah dijelaskan. Nah ini perbedaan dalam pendekatan. Perbedaan dalam pendekatan yang pertama adalah metode istinbat, yang mana metode ini penafsiran dalam penetapan hukum juga bervariasi. Contohnya Imam Hanafi ini lebih terbuka pada penggunaan akal, sementara Imam Maliki ini cenderung memiliki konsensus komunitas, yang mana metode istinbat ini boleh juga digunakan oleh imam-imam yang lain, termasuk Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Yang kedua, pendapat dan fatwa. Perbedaan dalam fatwa ini juga terlihat jelas antara mazhab. Teman-teman sekalian, perbedaan pendapat mazhab sudah biasa seperti yang dijelaskan di awal, tapi tetap tujuannya satu, yaitu memberikan dampak positif kepada orang yang berbeda. Fatwa dari satu mazhab mungkin tidak diterima di mazhab lain, jelas dalam pendapat menggambarkan beragam sudut pandang dalam usul fikih.
dijelaskan setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sumber hukum. Sedangkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i lebih fleksibel, jadi tidak memperkeruh suasana terhadap istihsan. Kalau memang dirasa keputusan itu bagus, yang umum dan kebagusan. Kalau yang Maliki lebih mengandalkan tradisi, sementara Hambali cenderung pada tegas. Berikutnya ini persamaan dalam prinsip dasar. Teman-teman sekalian, persamaan dalam prinsip dasar ini kita masukkan di materi ini jadi 3 bahasan. Yang pertama, pengakuan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Semua bahas sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Memang benar, karena semua pendapat jumhur ulama pasti akan setiap fatwanya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Persamaan ini menciptakan kerangka kerja yang solid dalam pengembangan fikih. Semakin kuat fatwa, semakin kuat dan Al-Qurannya, semakin kuat hadisnya, maka pendapat itu juga akan semakin kuat. Kemudian tujuan akhir dalam hidup beragama, setiap mazhab memiliki tujuan yang sama dalam mendekatkan umat kepada Tuhannya dan menyebarkan ajaran Islam yang benar. Mereka berusaha untuk membentuk masyarakat. Tujuan mazhab di akhir itu tidak lain dan tidak bukan hanya membentuk masyarakat yang solid dalam hal agama. Terlepas dari itu semua, orang mau berpendapat atau tidak itu masing-masing. Lalu dihukum walian. Jadi mau berpendapat seperti apapun silahkan, mengikuti mazhab seperti apapun silahkan. Tapi tujuan akhir dari mazhab ini yakni memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang ketiga, komitmen terhadap ijtihad. Semua mazhab itu menghargai ijtihad dan memiliki prinsip bahwa pemahaman agama harus dinamis dan mencerminkan kebutuhan zaman, meskipun metode dan pendekatannya sedikit berbeda. Mazhab yang dulu diterapkan dengan mazhab yang sekarang diterapkan itu meskipun berbeda, karena memang ketentuan dari mazhab itu harus mengikuti alur zaman, harus mengikuti alur zaman. Jadi tidak monoton jadi tetap ada perubahan dalam mazhab itu ada, tapi jangan sampai perubahan mazhab itu memberikan dampak yang negatif terhadap orang lain sehingga memberikan sebuah ketidaknyamanan bagi orang-orang yang memang terlihat khusyuk dalam hal ibadah. Baik, selanjutnya alasan penting mengikuti mazhab. Yang pertama, alasan pentingnya itu kesesuaian dengan kebutuhan umat. Mengikuti mazhab memungkinkan umat untuk memperoleh pandangan hukum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Hal ini memastikan hukum yang diterapkan relevan dengan situasi yang dihadapi. Jadi mazhab itu disesuaikan dengan kebutuhan umat. Yang kedua, memperkuat pemahaman agama dengan mengikuti mazhab. Oh ya. Memperkuat pemahaman agama dengan mengikuti mazhab, umat dapat memperdalam pemahaman mereka tentang fikih dan prinsip ajaran Islam yang pada dirinya memperkuat iman dan praktek agama sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mencegah perpecahan. Mengikuti mazhab memberikan dasar bagi persatuan di mana umat dapat menghormati perbedaan sekaligus memahami bahwa semua menuju tujuan yang sama dalam Islam. Contoh yang mencegah perpecahan. Jadi mazhab itu bisa memberikan sedikit kontribusi yang besar
bukan sedikit sih, banyak memberikan kontribusi yang besar dalam masalah konflik. Dulu mungkin panjenengan semua tahu tentang NU dan Muhammadiyah yang menurut pandangan secara kenyataan itu sedikit berbeda dalam hal ajaran. Bukan Muhammadiyah dan NU itu bukan sebuah aliran yang berbeda, namun dalam hal ini tidak berlanjut dikatakan adanya madhab sehingga konflik itu bisa terpecahkan, dan sekarang alhamdulillah Muhammadiyah dan NU itu menjadi sebuah organisasi yang besar di Indonesia dan tidak pernah ada perdebatan tentang masalah itu. Di sini ada yang pernah maksudnya sedikit tentang Muhammadiyah. Oh jadi maksudnya pernah berorganisasi atau lingkungan saya Muhammadiyah, tapi orang tua saya Muhammadiyah. Saya bisa ngaji sholat dan berdoa di mana? Selama sampai begitu bisa apa yang sedikit berbeda dengan yang sekarang jadi kan maksudnya sedikit berbeda lah yes kan kita jawabnya kan semua pada tahu yang ada udah ada terawih itu cuma 8 rakaat. iya Kalau saya kan 20 rakaat terus 3. tapi sekarang jadi kan ikut NU tapi biasanya kadang kalau saya oh nggak malas ikut Muhammadiyah bukan malas ya Pak, karena saya guru saya kan mau dia jadi kalau pengen ikut guru saya bukan malas, kalau malas ya. baik, kontribusi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, menyelesaikan konflik. Memberikan panduan yang jelas dalam menyelesaikan masalah dan konflik hukum. Pengetahuan akan fikih dari madhab itu dapat membantu meredakan ketegangan di masyarakat. Yang kedua, madhab itu membentuk identitas umat. Ajaran madhab ini membantu dalam pembentukan identitas umat Islam, khususnya dengan memahami dan mengamalkan madhab. Individu merasa terhubung dengan komunitas yang besar. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas sosial, di mana madhab berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya madhab, hukum yang jelas dan diakui bersama masyarakat dapat berfungsi secara harmonis berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Oke, jadi madhab itu sangat memberikan sebuah kontribusi terhadap kehidupan sosial. Orang yang tidak bermadhab jelas bermasalah dalam hidupnya, jelas. Karena jangankan ibadah, pedoman saja tidak punya. Jangankan melakukan ibadah, madhab pun mereka tidak punya. Nanti bagaimana ke depan dalam masalah muamalahnya kan perlu dijaga. Baik, selanjutnya kita skip dulu. Nah ini pentingnya madhab dalam Islam. Madhab sangat penting dalam menyampaikan ajaran Islam secara sistematis dan akurat. Mereka berfungsi sebagai panduan bagi umat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan syariat. Yang kedua, sejarah dan perkembangan madhab ini memperlihatkan bagaimana pemikiran fikih mengalami transformasi. Ini mencerminkan dinamika masyarakat Islam sepanjang zaman. Poin-poin ini akan memberikan kita hal yang bisa menjadikan setiap muamalah kita ini
dan beradaptasi dengan tantangan global. Peran ini penting agar memahami keragaman dan tetap bersatu. Yang kedua, keterbukaan dan dialog antar mazhab. Keterbukaan dan dialog antar mazhab ini sangat diperlukan untuk mengurangi konflik dan saling memahami. Dengan cara ini, perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan untuk memperkaya agama Islam, untuk memperkaya ajaran-ajaran agama Islam. Jadi pada intinya mazhab itu penting untuk kita pelajari lebih dalam. Karena kalau bagaimanapun sesibuk apapun kita tetap menjalankan sholat. Yang mana sholat itu kalau kita lakukan dengan tanpa bermadhab itu asal-asalan, hanya sekedar mengumpulkan saja. Jadi madhab itu penting dan harus kita kaji lebih dalam. Barangkali